Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Kepada teman kelas silakan duduk. Sebelum memulai pelajaran, baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kami dan berikanlah pengertian bagi kami. Ya Allah, lembutkanlah hati kami untuk menerima pelajaran hari ini. Amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai pelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Nur Auliasani Daulay, Hadir Bu. Aditya Rizky Pulungan, Sakit Bu. sakit. Ya, kita doakan supaya cepat sembuh ya. Ya Bu. Subaidah Rangkuti, Hadir Bu. Indah Lestari Nasution, Hadir Bu. Aina Damayanti Lubis, hadir Bu. Selamat siang anak-anak. Siang Bu. Bagaimana liburannya kemarin? Ya sebentar lagi Bu. Pergi kemana jalan-jalan? Sekitar perkampungan aja Bu. Di sini. Siap memulai pelajaran untuk hari ini? Siap Bu. Kita akan belajar matematika ya kan? Ya Bu. Tentang materi bilangan bulat. Apakah kalian tahu apa itu bilangan bulat? Ada yang tahu? Apa itu bilangan bulat? Bilangan, ada yang tahu? Murid naiknya Mion. Karena kalian belum tahu, ini silahkan lihat materinya. Silahkan pahami dulu materinya. Oke, perhatikan dulu sebentar. Adapun tujuan kita belajar bilangan bulat yaitu agar kita mengetahui, agar siswa bisa mengetahui cara Oke, perhatikan sebentar. Adapun tujuan kita belajar tentang bilangan bulat. Adapun tujuan kita belajar bilangan bulat yang pertama itu siswa dapat melakukan operasi bilangan bulat, dapat menentukan urutan pada bilangan bulat positif dan negatif, dan
Kemudian manfaatnya dalam belajar bilangan bulat ini yaitu untuk mengukur. Kita kan menggunakan bilangan bulat. Untuk menghitung total belanja juga menggunakan bilangan bulat. Perhatikan, kita langsung saja ke materi. Silahkan perhatikan bahannya masing-masing. Jika ada yang tidak dimengerti, silahkan ditanyakan. Mana sudah selesai? Kepada saudari Indah Lestari Nasution, coba baca bagian A. Bilangan bulat. A. Bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri atas bilangan bulat positif atau bilangan asli, bilangan nol, dan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat positif. Siapa yang tahu bilangan bulat positif? Apa saja bagian-bagiannya? Siapa yang tahu? Yang tahu silahkan angkat tangan. Saya, Bu. Ya, Nur Aulia silahkan. Bilangan bulat positif terdiri dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bilangan nol terdiri berapa angka? Saya, Bu. Ya, berapa angka? Bilangan nol terdiri atas satu angka, yaitu 0. Ya. Bilangan bulat negatif, siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya. Bilangan bulat negatif ialah negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, dan negatif 1. Kalau dia negatif 100, apakah dia termasuk bilangan bulat negatif? Ya. Di dalam bilangan bulat terdapat bilangan-bilangan. Ya, coba sebutkan Indah. 1 bilangan cacah, 2 bilangan asli, 3 bilangan genap, 4 bilangan ganjil, 5 bilangan prima. Apakah kalian bisa membedakan antara 5 bilangan tersebut? Bisa, Bu. Bisa. Apa perbedaan bilangan genap dan bilangan ganjil? Saya, Bu. Silahkan. Kalau bilangan genap, bilangan yang harus dibagi 2. Sedangkan bilangan ganjil, bilangan yang tidak harus dibagi 2. Ya, contohnya. Bilangan genap, Bu. Ya. 2, 4, 6, 8. Bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Kepada saudari Aina Damayanti Lubis, coba jelaskan perbedaan antara bilangan cacah dan bilangan asli. Ya. Bilangan cacah ialah bilangan yang dimulai dari 0, contohnya 0, 1, 2, 3, 4. Sedangkan bilangan asli, bilangan yang dimulai dari 1, contohnya 1, 2, 3, dan 4. Kepada
kepada Indah Lestari bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Bilangan prima ialah bilangan asli yang hanya habis dibagi oleh bilangan satu dan bilangan itu sendiri. Contohnya 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Baiklah, sebelum kita ke bagian selanjutnya, Ibu akan memberikan kuis. Oke? Oke, di sini sudah ada beberapa angka. Silahkan cari angka yang merupakan bilangan bulat. Siapa yang tahu silahkan ke depan. Siapa yang bisa silahkan ke depan. Lingkari jawaban yang bilangan yang merupakan bilangan bulat. Siapa yang bisa ya Bu? Silahkan. Oke, masih ada yang lain? Masih Ibu. Coba. Apakah masih ada? Masih Bu. Silakan. Yang lain bagaimana? Masih ada? Tidak. Oke. 1, 7, min 5, 11, 9 merupakan bilangan Bulat. 2,5 bilangan 2,5 merupakan bilangan Desimal. kalau 1/2. Pecahan. Jadi sudah paham ya membedakan bilangan bulat dan bilangan pecahan serta resimnya. Oke, silakan kita lanjutkan ke bagian B. Jika ada yang tidak dipahami, silahkan ditanyakan. Ya. Ada yang ingin bertanya? Saya Bu. Ya, apa? Bagaimana cara menghitung penjumlahan dan pengurangan dengan garis bilangan Bu? Oke. Kita buat satu contoh.
perhatikan. Di sini ada min 3. Berarti dia kan negatif. Negatif 3. Berarti dia melangkah ke arah kanan. Ke arah kanan. Ini kanan, di sini kiri ya. Kalau dari ibu. Berarti 3 langkah ke kiri. Ini 3. Kemudian ditambah, berarti ditambah dia melangkah ke kanan. Berarti dari sini 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Ditambah 4 langkah ke kanan. Jadi hasilnya 1. Bisa dipahami Nur Aulia? Bisa, Bu. Bagaimana dengan yang lain? Bisa Allah, Bu. Ya. Oke, kita buat satu contoh. Siapa yang bisa silahkan maju ke depan. Tiga. Min 7 ditambah min 3 sama dengan, siapa yang bisa? Ya. Siapa yang bisa? Silahkan maju ke depan. Bisa. Baru ada. Tiga. Ini tapi. 3. Berapa jawabannya? Min 10, Bu. Oke, yang lain sudah paham? Sudah, Bu. Masih ada pertanyaan? Ya. Baiklah, kita lanjut ke bagian sifat-sifat operasi pembulan-bulan. Yang kepada saudari Aina, silakan baca bagian nomor 1. C. Sifat-sifat operasi pembilangan bulat. 1. Sifat komutatif atau pertukaran. A. Pada penjumlahan. A tambah D sama dengan B tambah A. Contoh, 4 tambah 8 sama dengan 8 tambah 4. B. Pada perkalian. A kali B sama dengan B kali A. Contoh, 4 kali 8 sama dengan 8 kali 4. Bagaimana, apakah kalian paham maksud dari sifat komutatif? Iya, Ya, Bu. 3. Perlu, Bu, biar paham jelas, Bu. Oke. Di sini ada contoh. Kan 4 ditambah 8 sama dengan 8 tambah 4. Katanya sifat komutatif itu pertukaran. Di sini apa yang berbeda? Angkanya Bu dibalikkan. Ya, pertukaran Tempat. 4 tambah 8 seberapa? 12. 8 tambah 4 12. berarti sama. Nah, ini yang dimaksud dengan komutatif. Kalau misalnya kita buat 5 tambah 3 sama dengan
4 tambah 4. Apakah dia komutatif? Tidak. Tidak. Kenapa? Karena angkanya berbeda. Iya, betul. Karena angkanya berbeda. Agar dia komutatif, harusnya di sini angka berapa? Ditukarkan, dibalikkan. Angkanya berapa jadi di sini? 3 tambah 3 tambah 5. 3 tambah 5. Nah, berarti paham ya tentang komutatif. Iya, Ya, Bu. Kepada Aulia Sani, silakan baca bagian nomor 2. 2. Sifat asosiatif atau pengelompokan antara penjumlahan. A tambah dalam kurung B tambah C sama dengan dalam kurung A tambah B tambah C. Contoh, 4 tambah 5 dalam kurung 5 tambah 6 sama dengan 4 dalam kurung 4 tambah 5 sama dengan tambah 6. B pada perkalian. A kali B dalam kurung B kali C sama dengan dalam kurung A kali B kali C. Contoh, 4 kali dalam kurung 5 kali 6 sama dengan dalam kurung 4 kali 5 kali 6. Contoh katanya di situ ada 4 Dikali dalam kurung 5 dikali 6. yang penjumlahan 4 ditambah 5 tambah 6. Ini katanya apa? Sifat Asosiatif. Sifat asosiatif. Kenapa? Karena dia dikelompokkan. Yang mana di sini yang dikelompokkan? 4 dan 5, Bu. Yang di sini 4 dan 5. Sebelah kiri 5 dan 6. apakah dia hasilnya akan sama? Tidak. Tidak. Coba hitung. Apakah dia sama? Sama. Apakah hasilnya akan sama? Sama, Bu. Ya, berapa hasilnya? 15. 15. Ya, betul 15. Ya, Bu, betul, Bu. Ini juga 15. Misalkan kalau angkanya di sini 4 ditambah 7. Apakah dia asosiatif? Tidak, Bu. Karena kenapa? Dia hasilnya tetap sama kan? Apakah dia asosiatif? Iya, Bu. Iya, karena di sini dia tetap angkanya tetap sama kan? Iya, Bu. Untuk perkalian tetap sama, hanya saja dia dikali. Dikalikan. Misal ini kita ganti ke kali. Apakah hasilnya akan sama? Sama, Bu. Oke, kita lanjut ke bagian C. Silahkan siapa Subaidah. C. Sifat distributif atau penyebaran. A. Pada operasi perkalian terhadap penjumlahan. A kali dalam kurung B tambah C sama dengan dalam kurung A kali B tambah dalam kurung A tambah B tambah C. Contoh, 2 kali dalam kurung 3 tambah 4 sama dengan dalam kurung 2 kali 3 ditambah dalam kurung 2 dikali 4 sama dengan 14. B. Pada operasi perkalian terhadap pengurangan. A dikali dalam kurung B dikurang C sama dengan dalam kurung A dikali B
dikurang dalam kurung A dikali C. Contoh, 5 dikali dalam kurung 7 dikurang 6 sama dengan dalam kurung 5 dikali 7 dikurang dalam kurung 5 dikali 6 sama dengan 5. Coba contoh yang perkalian. Sifat distributif yaitu atau penyebaran. Ini tadi katanya di sini A, B, dan C. Katanya sifat penyebaran berarti agar dia menyebar berarti ini harus kita pisah. 5 dikali 7 dikurang 5 kali 7 berapa? 35. 5 kali 6 30. hasilnya 5. Kalau kita langsung mengerjakan yang ini 7 dikurang 6, apa yang harus kita kerjakan terlebih dahulu? Dalam kurung Ya berapa? 1. 5 dikali 1 berarti hasilnya 5. jawabannya tetap sama kan? Oke, karena materi kita sudah habis, coba lihat di lembar kerja peserta didik. Kerjakan dengan teman sebangku masing-masing ya. Nomor 1, 2, dan nomor 4. Jika ada yang kurang paham boleh ditanyakan atau silakan diskusi. Tiga. Silakan diskusikan soal yang ada ya, jangan pasif.
Bagaimana? Sudah selesai tugasnya? Sudah. Silakan kelompok 1 duluan. Tuliskan jawaban kalian di depan. Untuk kelompok 1, jawab nomor 1, nomor 1 dan 3. Kemudian nomor 2, nomor 1 dan 3 juga. Ya itu aja. Nanti untuk nomor 3-nya kita jawab bersama. Dan kelompok 2 silakan menjawab bagian nomor 1, nomor 2 dan 4 yang genap ya. Nomor 2 jawab nomor 2 dan 4 juga. Kelompok mana yang pertama maju? Kelompok 1 silakan maju ke depan. Siapa yang pikir silakan hapus papan. Ada apa Ina? Nggak ada Bu. Beda, ada apa dengan jam? Udah Bu. Bagaimana yang lain? Apakah jawabannya sudah benar? Benar. Silahkan duduk. Pada sudah. Nomor 3. Sudah benar jawabannya? Sudah Bu. 3 kenapa tidak ikut? Tiga. Subaidah, kenapa jawabannya di 1 dan 1? Karena di antara 2 dan 3. 3 tidak termasuk ya. Iya Bu. Berarti kita lanjut ke nomor 2. Silahkan kelompok 2. Nomor 2. Jangan
Kenapa jawabannya min 2 dan 2? Ya. Indah, kenapa jawabannya min 2 dan 2? Karena dia bilangan genap. Bilangan genap Di antara min 4 dan 4. 3 bilangan? 3 itu bilangan apa? Ganjil. Berapa jawabannya Ina? 2, 3, 5, dan 7. Pertanyaannya tadi apa? Bilangan prima, Bu. Ya, apa yang dimaksud bilangan prima? Bilangan yang habis dibagi. Temannya siapa yang tahu? Bilangan asli yang habis dibagi oleh bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Berarti itu apakah dia selepas bilangan prima? Sudah ya? Nah. Kita lanjut ke nomor 2, kelompok 1.
Apakah itu sudah benar? Coba perhatikan. 6 ditambah 8. Coba periksa soalnya kembali. 14. Salah soal. Jadi 6 tambah 8 sama dengan positif 6 melangkah ke kanan sebanyak 6 kali dan 6 langkah. 8 Ditambah min 8 ke kiri. melangkah ke kiri sebanyak 8 kali. Jadi 6 tambah min 8 hasilnya min 2. Tunjukkan kenapa dia 2. Ya, dari min 2, dari 0 ke min 2. Yang lain bagaimana? Paham yang lain? Jika paham, kita lanjutkan ke nomor selanjutnya. Coba sambil dijelaskan ya, sepeda, biar temannya paham. Tiga melangkah ke kiri 3 langkah dan ditambah min 4 dan jumlahnya menjadi min 7. Sudah. Baik, nomor selanjutnya kelompok 2.
Berapa hasilnya? 3, Bu. 3. Positif apa negatif? Positif. Positif. Min 7 ditambah 4. Min 7 melangkah ke kiri sebanyak 7 langkah. Kemudian ditambah, berarti melangkah ke kanan 4 langkah. Coba lihat hasilnya di garis bilangan. Jawabannya Negatif. negatif, harusnya negatif. Lanjut ke nomor 4, nomor 8. Bisa dijelaskan? Pertama, min 7 melangkah ke kiri sebanyak 7 langkah. Kemudian ditambah 9. Melangkah ke mana? Kanan. Ke kanan sebanyak 9 langkah. Kemudian ditambah min 4. Dia arahnya kemana? Ke kiri. Ke kiri. Jadi jawabannya Min 2. min 2, ya betul. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, satu lagi ya. Soal nomor 4 di lembar. Yaitu berapakah hasil operasi hitung di bawah ini? 5 ditambah 2 sama dengan 2 ditambah 5. Apakah hasil dua operasi di atas sama? Operasi hitung di atas berlaku sifat komutatif. Siapa yang bisa ke depan menjelaskannya? Apakah dia sama dan apakah dia komutatif? Sama. Kenapa? Karena jelas. Aina bisa? Karena angkanya ditukarkan dan angkanya itu juga. Iya, itu benar ya. Angkanya tetap sama, hanya saja
pertukaran tempat dan hasilnya tetap sama. Jadi sampai di situ dulu pelajaran kita hari ini. Untuk tugas silakan lihat di bawahnya. Kerjakan di rumah. Ya, Bu. Jangan lupa beritahu kepada teman yang tidak hadir. Ya, Bu. Jadi untuk pelajaran hari ini sudah paham ya? Ya, Bu. Baiklah, cukup sekian pelajaran kita hari ini. Kepada peserta kelas silakan tutup dengan mengucap hamdalah. Silakan dipimpin. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita ucapkan hamdalah. Oke, kita bersiap-siap untuk rapikan kembali tempat duduknya masing-masing. Langsung. Silakan ketua. Assalamualaikum. Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya.